Bapak Ibu dan saudara, kita ketemu lagi di Ngopi Bareng. Dan kali ini ngopinya spesial karena kita ngopi di tempat kopi beneran. Nah, di sebelah saya Bapak Ibu dan saudara ada seorang anak muda yang sedang berjuang untuk mengawali bisnisnya. Karena bulan ini bicara soal perjuangan, kita dengerin yuk cerita dan pengalamannya, berbagi kisah tentang perjuangan untuk memulai bisnisnya itu. Oke, boleh memperkenalkan diri, lalu boleh cerita dong bisnisnya apa, sudah berapa lama, lalu kenapa memilih bisnis itu dan dengan siapa mengerjakannya. Nama aku Evan Immanuel Baskita Sinulinga. Kalau di MY mungkin kalian tahu, anak dari penatua Alexander Sinulinga. Umur 20 tahun, sekarang kuliah hukum tahun kedua di Unpar di Cimeluit. Terus udah sih itu aku pribadi gitu. Terus untuk nama bisnisnya dulu ya. Nama bisnisnya namanya Fun Coffee. Fun Coffee ini kalau boleh lihat. Nah ini, jadi base-nya itu sebenarnya kopi susu gula aren. Dan apa namanya, inspirasi pertamanya ya, mungkin inspirasi pertamanya itu jadi waktu itu lagi jalan-jalan ke Eropa kemarin, dan ke Swiss, ke Jerman, ke Belgia semua. Dan ada sih sebenarnya satu, pertama di Belgia itu lupa nama stasiun keretanya, di Brussels tuh toko kopi Java. Jadi emang kopi Jawa gitu. Terus maksudnya iya, tapi di Eropa, dan itu rame. Terus yang aku lihat di situ, orang Eropa ini senang banget kopi. Dan di sana itu waktu itu aku jadi kita ikut di rumah temennya papa, adiknya itu, jadi suaminya itu orang Swiss. Dan dia emang waktu itu kita bilang mau bawain oleh-oleh apa, pikirnya rendang atau apa gitu kan. Jadi dia minta dibawain kopi Indonesia, dan khusus yang dari Indonesia. Awalnya kita kayak kenapa nih, katanya, maksudnya kayak emang sespesial itu gitu kopi Indonesia di sana tuh. Terus pas kita datang ya, dia dengan senang banget, antusias banget tuh nerima biji kopi, memang biji kopinya langsung. Terus dia baru cerita di situ bahwa kalau kopi kita di sini kopi Indonesia senang banget gitu, laku banget dan mahal lah. Dia bilang kalau dikasih kopi Indonesia itu mahal lah gitu, oleh-oleh yang mahal lah gitu. Terus terus itu salah satu inspirasi yang besarnya juga ya. Dan nggak juga sih, kayak ada beberapa juga inspirasi besar kayak kopi kenangan, janji jiwa. Itu aku lihat maksudnya, jadi gini, aku punya harapan tuh sama kayak si pendiri kopi kenangan, lupa nama, Erta itulah. Jadi dia itu gimana ngisi gap antara, kalau misalnya kita tiap hari kopi Starbucks, ya mungkin kalau orang yang ekonominya bagus bisa-bisa aja. Cuman saya sebagai mahasiswa nih, kalau tiap hari Starbucks mungkin iya, pulang-pulang cuma minum air putih doang nih. Akhir bulan angkal tua udah cuma air putih aja nih sama garam kali. Jadi saya pengen ya itu ngisi kekosongan antara, ya kalau kopi saset ya sebenarnya adalah terkenal kalau di Bandung ini mungkin Starling. Jadi dia keliling, dia jualan kopi saset. Starbucks keliling. Baru tahu ada Starling. Iya, ada Starling dia. Jadi jualan kopi tapi kopi saset. Iya, kopi saset keliling. Terus saya mikir gimana caranya ngisi kekosongan antara itu tuh. Nggak terlalu murah, terlalu mahal juga. Ya. Jadi di jangkauan masih mahasiswa lah. Gitu. Terus kenapa gula aren? Maksudnya karena ya yang Indonesia tuh apa sih? Gitu loh. Maksudnya kalau gula biasa ya semua udah banyak lah. Ya. Terus kalau gula aren ini lebih dia tuh tahan lama satu. Terus rasanya juga ya Indonesia banget lah gitu. Campuran udah kopi Indonesia, gulanya juga gula Indonesia gitu. Terus inspirasi besarnya mungkin struggle-nya, kesusahannya itu. Ya, jadi
Awalnya dulu. Awal tuh bulan Februari. Tanggalnya dipilihnya juga tanggal yang bagus. 22 bulan 2 tahun 2020. Gitu. Terus apa namanya? Ya udah baru berapa bulan berarti ini sekarang Juli ya. Juli berarti udah 5 bulan lah. 5 bulan. Tapi kemarin karena corona ini jadi harus stop dulu kan. Ya. Kesusahannya pertama apa ya? Ya saya sebagai pembisnis muda tuh ya belajar juga sih. Maksudnya gimana memanage orang yang fair tuh gimana. Terus ya kalau kita di bisnis restoran itu kan ada juga purchasing-nya. Jadi misalnya beli bahan bakunya yang kualitasnya yang bagus gimana. Maksudnya apa ya? Misalnya kayak gula aren, kadang saya harus nyari di pasar atau misalnya nyari di supermarket. Jadi mana harus di-compare dulu. Tuh. Terus susunya misalnya. Susunya juga harus pakai merek yang ini atau pakai merek yang itu. Terus biji kopinya juga kan ada berbagai macam ya. Indonesia ini rame kan. Ada dari Aceh Gayo, terus dari Bali Kintamani, gitu-gitu, Sumatera, Lampung kan, memang berbagai macam lah. Terus ya itu sih apa namanya ya belajar lah, masih muda, pengalaman apa ya memanage usaha itu gimana supaya apa dapat kritiknya, persaingan. Terus kalau misalnya ya gagalnya adalah ada gagalnya misalnya kayak apa namanya. Misalnya ya kalau di dailynya kesehariannya misalnya si susu tiba-tiba habis, nah miskom jadi lupa tuh, waduh susunya belum pesan segala macem, wah harus lari ke Borma atau misalnya kemana. Terus kalau misalnya untuk bulanannya ya mungkin ya untuk di awal tuh ngebangun kepercayaan orang kan nggak gampang, apalagi ya Bandung ini rame lah sebenarnya bisnis kopi susu ini. Saingannya banyak. Ya, saingannya banyak. Yang membuat Evan berani untuk melangkah ke tahap ini gitu ya. Mahasiswa masih muda, lalu juga baru semester 2 ya Bapak Ibu. Wah ini semester 4 tahun kedua. Kayak berani banget sih. Apa sih yang mendorong kamu untuk berani terjun dalam usaha seperti ini? Kalau buat saya yang berani sebenarnya kita ini di dunia modern ya, maksudnya di industri 4.0 itu kan. Jadi apa namanya? Buat saya ini membangun soft skill juga. Maksudnya hard skill yang basicnya saya ada dapat dari kuliah, tapi saya perlu untuk membangun soft skillnya juga. Karena kan persaingan udah makin ketat ya. Jadi apa namanya? Kayak ya kalau cuma sarjana doang terus cuman dari kuliah aja tuh rasanya kalau buat saya pribadi kurang gitu. Pingin ada juga gimana sih supaya ada poin plusnya lah buat saya juga buat CV. Terus mungkin kenapa juga kopi ya, walaupun kopi Bandung ini udah rame banget kan, kopi susu Bandung ini menurut saya lidah orang tuh beda-beda. Ya kayak saya pribadi juga, saya sebenarnya bukan yang pencinta kopi sekali, bukan. Tapi saya juga senang minum kopi keliling-keliling tempat kopi lain. Tiap kopi, tempat kopi itu biasanya beda-beda rasanya. Ada yang misalnya dia pahit, ada yang dia creamy. Nah itu tergantung selera orang juga sih. Gitu-gitunya. Jadi ya apa namanya belajarlah buat saya. Terus supaya ada poin plusnya lah. Ketika menghadapi kegagalan gitu ya, apa sih yang Evan pikirkan dan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kegagalan itu? Pertama, jangan buat kegagalan itu jadi udah gagal gitu mindsetnya. Jangan, saya berusaha nih, walaupun memang nggak gampang, berusaha supaya dari gagal itu kita lihat sisi baiknya, peluang baiknya itu apa gitu dari gagal itu. Ya buat saya misalnya tutup kemarin, menurut saya itu udah suatu ngedown banget, apalagi saya ya baru awal-awal, sedangkan corona ini udah dari Maret akhir kan, baru sebulan belum apa-apa udah langsung lagi semangatnya harus tutup. Menurut saya jadi saya di situ ngelihat sisi baiknya di situ. Misalnya saya harus manage lagi untuk garis lebih jauhnya apa, misalnya gabung online kah, perbaikan sistem lagi, penataan karyawan. Jadi nggak kreatif. Ya betul, harus kreatif. Jadi kalau ngelihat dari sisi mikirnya gagal terus,
ya udah stuck aja di situ. Kalau saya mikir ya harus dibuat gimana nih peluang untuk ngambil sisi baiknya lah dari gagal itu. Harapan ke depan Evan dengan usaha yang sekarang sedang dirintis, lalu juga kuliah gitu ya, lalu juga relasi dengan keluarga, dengan karyawan gitu ya. Harapan-harapan apa sih yang Evan ingin sampaikan supaya Bapak Ibu Saudara yang lagi ngopi bareng ini terinspirasi juga gitu dengan apa yang Evan lakukan? Kalau harapan saya pertama maju. Itulah. Maksudnya sebagai pembisnis pinginnya sih maju, punya cabang lagi, dikenal di masyarakat Kota Bandung aja dulu. Saya nggak usah terlalu yang nasional, belum saya pingin di Kota Bandung ini bisa udah terkenal gitu. Terus harapan untuk saya pribadi ya semakin ya itu tadi sih poin plus buat saya juga. Terus gimana sih manage orang, gimana manage usaha itu nggak segampang yang orang bilang gitu. Apalagi kalau udah ngomongnya udah ada sistemnya rapi, karyawannya segala macem. Buat saya itu udah ya supaya untuk pembelajaran juga sih. Terus ya kalau untuk kuliah gimana manage waktunya itu penting banget, karena di satu sisi ya misalnya gini, karena tempat kopi ini kan bukan cuma sekedar kita ngopi orang nggak kenal, kadang juga teman-teman kita, keluarga kita juga datang jadi nggak fokus kan, maksudnya terlalu asik, terlalu lama di sini lupa belajar tadi kan. Itu manage waktu jadinya, jadi kapan saya harus kuliah, kapan saya harus datang ke tempat ngelihat usaha inilah. Terus kalau buat karyawan sebenarnya ya saya juga pinginnya yang terbaik lah buat mereka. Maksudnya kita bekerja sama, terus efek positifnya juga bisa dirasain sama mereka. Jadi nggak egois lah, karena kan mereka juga ya kalau mereka loyal sama kita juga akan baik sama mereka gitu. Dan kita ya pertama juga harus baik juga sama mereka supaya bisa mereka loyal juga sama kita. Itu sih. Ada yang mau disampaikan nggak buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin Evan pengen ungkapkan gitu? Karena ini lagi ngomongin soal perjuangan gitu. Saya bilang, ya itu tadi satu, ngelihat kegagalan tuh jangan jadi cuman gagal aja, ngelihat jadi cambukan. Jadi lihat dari sisi positifnya deh. Karena kalau kita ngelihat gagal terus pasti nggak akan pernah bagus. Pasti akan diem di situ aja gitu. Sedangkan kalau kita lihat sisi positifnya, jangan-jangan dari ya satu gagal positifnya banyak tuh, ada 10, 15 jangan-jangan. Jadi jangan stuck di situ aja. Terus sungguh-sungguh apa yang mau dikerjain ya walaupun ya di jalannya nggak akan bagus, nggak akan mulus, jangan nyerah deh. Tetap berjuang, pasti ada sisi baiknya gitu. Walaupun nggak sukses tapi bisa ambil lagi sisi baiknya itu buat saya dan buat teman-teman semua bisa pelajaran juga sih itu. Thank you ya Evan. Semoga sukses usahanya, sukses kuliahnya. Salam buat keluarga, Bapak, Ibu, dan Adel ya. Siap. Bapak, Ibu, dan saudara, demikian sapaan ngopi saya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Evan menjadi inspirasi buat Bapak, Ibu, dan saudara, sehingga Bapak, Ibu, dan saudara tetap punya semangat untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah, tidak mudah takluk pada kegagalan. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati.